Bab 185. Jangan melarikan diri. Setiap saat kritis, Kenzi selalu memiliki naluri, tampaknya tidak peduli seberapa berbahayanya dia selalu bisa selamat dari bahaya. Yumiko pindah ke atas kepalanya dalam sekejap menggunakan teknik kabut gagak dan menghujam dari posisi tinggi. Dia menebas kepalanya dengan samurai, dan sepertinya Kenzi merasakan krisis. Meskipun Kenzi tidak melihat Yumiko, sosoknya berkedip, dia sudah mengambil tindakan pencegahan dan tanpa sadar berguling ke kiri. Dengan suara melengking, cahaya samurai yang ditebas itu menebas bahu Kenzi. Meskipun Kenzi mencoba menghindar, dia masih terpengaruh oleh cahaya samurai, memotong pakaiannya dan memotong dagingnya. Kenzi mencengkeram lengannya yang berdarah, melangkah mundur terus-menerus, dan dengan cepat menjauhkan diri dari Yumiko. Meskipun samurai ini tidak menyebabkan cedera serius padanya, itu hampir merenggut nyawanya, yang membuat Kenzi sangat kesal. Dia tidak ingin memiliki perseteruan hidup dan mati dengan putri oriental ini, tetapi menilai dari situasi perkembangan saat ini, dia tidak dapat menahannya. Jika dia tidak menggunakan teknik, dia akan mati di bawah samurai wanita oriental yang jahat ini. Melihat lengannya yang mengeluarkan darah, Yumiko tersenyum mengejek dan wajah Yumiko yang menawan semakin mempesona. Sayang sekali. Sedikit lagi, Yumiko memotong salah satu lengan Tuan. Kemampuan Tuan Kenzi untuk melarikan diri benar-benar tak tertandingi di dunia. Yumiko berpikir bahwa dengan samurai ini, Yang Mulia pasti akan mati. Yumiko hanya tidak menyangka bahwa Yang Mulia seperti tikus yang waspada, melarikan diri dengan cepat dan gesit. Yumiko hanya bisa mengagumi. Mengetahui bahwa dia mengejek dirinya sendiri, Kenzi mencengkeram lengannya yang berdarah, diam-diam kesal. Yumiko berjalan maju dengan samurai, langkahnya ringan, seperti berjalan santai di hutan, ejekan di wajahnya yang cantik bahkan lebih intens. Tuan Kenzi, mengapa Anda tidak menggunakan penguasaan spiritual Anda untuk melihat apakah Anda masih bisa mengalahkan Yumiko? Kenzi tahu betul bahwa Yumiko telah meminjam kekuatan spiritual pada saat ini, yang berarti bahwa dia memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, dan serangan fisik biasa seperti pedang, tombak, dan tinju tidak akan menyakitinya. Di hadapan gadis iblis yang jahat dan menawan ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan seni mistik. Kenzi perlahan melangkah mundur dan membuat persiapan secara rahasia. Yang Mulia, jangan terlalu senang. Ini tidak lebih dari meminjam kekuatan spiritual Orochi Hachiko. Menurut pendapat saya, itu hanya tipuan kecil. Yumiko mendengus, kalau begitu Tuan, jangan sembunyi. Kenapa harus mundur lagi dan lagi, menjaga jarak sejauh itu? Yumiko hanyalah wanita lemah, lalu mengapa Tuan juga takut? Sombong dan menghina, tatapan Yumiko meremehkannya. Kenzi tidak lagi mundur, dan menjawab dengan dingin, sebenarnya, saya sangat tahu, bukankah Yang Mulia Yumiko yang takut? Tanpa kekuatan kuil untuk menekan, Anda meminjam kekuatan spiritual Dewa Ganas tanpa izin. Apa konsekuensinya? Bukankah Yang Mulia khawatir akan menjadi gila, atau menjadi alien setengah manusia, setengah iblis? Kata-kata ini jelas mengenai titik sakit Yumiko, wajah Yumiko berubah dan dia menjadi sedikit kesal. Kenzi tersenyum dingin, demi seorang Kenzi yang biasa, Yang Mulia bersedia mengeluarkan biaya besar, bersedia mengambil risiko besar terbakar dan menjadi iblis. Bahkan harus memberikan nyawanya untuk bertarung. Bukankah Yang Mulia berpikir bahwa bodoh membayar harga yang menyakitkan hanya untuk seorang Kenzi belaka? Diam. Yumiko akhirnya marah dengan kata-kata Kenzi, dan dia mengangkat tangannya dengan sabetan samurai, dengan marah berkata, Kenzi, aku harus memotong lidahmu. Bermulut malang, penakut dan pengecut, dalam kehidupan Yumiko, aku paling membenci pria tercela sepertimu. Saat berikutnya, Yumiko mengangkat samurai panjang di tangannya, dan nyala api melilit pedangnya, dan lalu Yumiko buru-buru menerkam dan menggunakan samurainya. Dengan samurai panjang yang menyala, dia menyerang Kenzi dengan ganas. Kenzi tahu seberapa kuat api itu, jadi dia tidak melawan Yumiko sama sekali. Dia terus mengembangkan keterampilan melarikan diri, melompat beberapa kali dengan cepat, mengelak ke kiri dan ke kanan, dan membawa Yumiko keluar dari hutan. Setelah melarikan diri dari hutan lebat ini, cahaya bulan di langit tidak lagi tertutup. Kenzi berlari ke atas bukit kecil, melihat cahaya bulan yang cerah di langit malam, dan dengan cepat mengeluarkan mantra karakter swastika dan menggenggam telapak tangannya. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Terserah padamu,
apakah ini dapat menahan Yumiko? Tingkat kekuatan spiritual Kenzi saat ini terlalu rendah untuk bersaing dengan Yumiko yang meminjam kekuatan spiritual dari ular 8 sasis, jadi dia hanya bisa menggunakan mantra level ini untuk ambil risiko. Untuk mengerahkan efek terbaik dari mantra tingkat rendah seperti itu, seringkali perlu meminjam fenomena surgawi. Misalnya, semakin terang cahaya bulan, semakin kuat efek sihir mantra, saat cahaya bulan redup, atau bulan mendung dan hujan, dan efek sihirnya sangat rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan Kenzi tidak cukup. Jika ranah energi miliknya cukup tinggi, dia tidak perlu menggunakan fenomena alam sama sekali, dia dapat dengan mudah membuat mantra tingkat tinggi yang sangat kuat, dan dia bahkan tidak perlu meminjam mantra, dia dapat dengan mudah menghadapi musuh seperti Yumiko hanya dengan berlatih mantranya sendiri. Yumiko sangat cepat, dan hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk mengejar. Melihat bahwa Kenzi dipaksa ke puncak gunung, tidak ada jalan untuk lari, Yumiko menunjukkan senyum kejam. Kamu terlihat seperti tikus yang tidak punya jalan untuk melarikan diri. Kasihan, tak berdaya, takut, putus asa. Yumiko tersenyum ringan dan menggoda, harus menghadapi nasib yang kejam, menerima pembantaian. Kenzi mengambil dalam-dalam napas, matanya berangsur-angsur cerah, karena tidak ada cara untuk melarikan diri, maka aku akan bertarung melawan arus. Tunjukkan keahlianmu dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Yumiko berkata dengan nada menghina, kamu hanya tikus yang licik. Bahkan jika aku membunuhmu, Yumiko akan tetap peduli dengan kotoranmu. Setelah mengatakan ini, Yumiko mengangkat pedang panjangnya, dan dengan kepulan, nyala api naik lagi, dan kemudian dia menukik seperti hantu dan menebas dengan tebasan. Kenzi menghindari serangan pertama dan mundur karena Yumiko terus menyerang, dan beberapa serangan berturut-turut seperti angin kencang, memaksa Kenzi untuk bergegas kembali ke tepi tebing. Yumiko melihat bahwa tubuhnya tidak stabil dan tidak bisa lagi mundur, dan dia menghina dalam hatinya, tikus yang malang, matilah. Yumiko membalikkan bilahnya dan menyapu dengan tajam, tetapi pada saat ini, Kenzi mengambil langkah di depannya dan mengucapkan mantra serang. Dalam sekejap, awan asap biru naik dari tanah. Di penglihatan Yumiko, semua jenis ilusi terdistorsi dan kabut muncul, bahkan ular berkepala 8 dan berekor 8 yang dikenal Orochi Hachiko yang ganas dan kejam, dengan mata seperti lentera, mengeluarkan raungan sengit yang besar padanya. Ketika Yumiko melihat benda suci yang diabadikan oleh kuil suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, secara naluriah merasa takut dan ingin sujud ke tanah. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan gerbang kuil gurunya, dan dia berada dalam pertempuran yang menentukan dengan Kenzi. Efek mantranya terlalu rendah, dan metode penutup mata tidak bisa mengelabui Yumiko untuk terlalu lama. Namun, dia kehilangan akal untuk sementara waktu, dan itu sudah cukup bagi Kenzi untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yumiko menggelengkan kepalanya, dan tepat setelah dia bangun, Kenzi telah mengumpulkan kekuatannya dengan jari-jarinya dan menusuk titik akupuntur di bawah lengannya. Serangan yang menyakitkan. Yumiko tidak siap dan Kenzi berhasil dalam serangan diam-diam. Kali ini, di tengah tubuh utama, tidak ada kabut putih yang naik seperti seni gagak kabut lagi, Yumiko hanya merasa mati rasa di tangan dan kakinya, dan jatuh dengan lembut ke tanah. Kamu. Yumiko jatuh ke tanah, matanya ngeri, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibutakan oleh ilusi dan dilumpuhkan di tangannya. Bab 186. Rasa malu besar Yumiko. Begitu dia berhasil, Kenzi menghela nafas lega, dan sebuah beban besar jatuh di hatinya. Yumiko yang meminjam kekuatan spiritual terlalu kuat, jika Yumiko tidak meremehkannya dan kehilangan pertahanannya, Kenzi tidak akan berani menilai apakah mantra tingkat rendah seperti itu akan berpengaruh padanya. Namun, pada saat ini, Kenzi hanya menghela nafas lega, dan Yumiko, yang berbaring di tanah di bawah sinar bulan, diam-diam menggertakkan giginya. Situasinya seperti yang dia duga. Meskipun Yumiko diserang oleh Kenzi dan menyegel titik akupuntur, kekuatan spiritual yang melekat padanya masih ada dan segera akan pulih. Kenzi akhirnya menundukkannya, bagaimana dia bisa membiarkan Yumiko pulih lagi? Tanpa basa-basi lagi, Kenzi membanting perutnya dengan pukulan, Yumiko mengerutkan kening kesakitan dan dia bahkan berkeringat dingin. Kamu sudah terbaring di tanah, dan kamu masih menolak untuk patuh. Yang mulia Yumiko, apakah kamu masih ingin membunuhku?
Kenzi berkata dengan dingin, matanya sarkastik. Yumiko sangat membenci, dia menggertakkan giginya dan berkata, Kenzi, kamu adalah penjahat tercela. Kamu membutakanku dengan ilusi, menyerangku, kamu adalah tikus kotor. Kenzi tersenyum bahagia, satu sama lain, kita berdua setengah. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus minta bantuan pada makhluk lain. Dan karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku hanya bisa bermain serangan diam-diam. Kita tidak bisa saling menertawakan karena kamu belum tentu jauh lebih mulia dariku. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu bisa menyalahkan dirimu. Kamu bodoh karena kamu tertipu oleh ilusi, jadi kamu adalah putri yang idiot. Yumiko sangat dipermalukan setelah mendengar ini. Dari masa kecil hingga dewasa, dia adalah putri emas istana. Bahkan meski dia diajar di Kaisar Timur, semua orang memperlakukannya sebagai putri yang dihormati, dan dia juga Dewi Surga, dengan status bangsawan yang tak tertandingi. Kapan ada yang berani menyebutnya idiot? Yumiko memelototinya, hanya membenci bahwa dia tidak berdaya dan tidak bisa membunuhnya dengan samurainya. Kenzi menggoda dan berkata, Putri Yumiko, apa yang harus saya lakukan dengan Anda sekarang saat Anda berada pada titik ini? Setelah mendengar ini, hati Yumiko tenggelam. Dia tahu dia sudah mati. Di tangan tikus ini, hidupnya pasti berakhir. Yumiko perlahan menutup matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Yang Mulia masih memiliki gaya pria terhormat, beri Yumiko kesenangan dan bunuh aku dengan samurai. Dia tampak murah hati untuk mati, menunggu untuk dibunuh, tetapi Kenzi menggelengkan kepalanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Membunuhmu sebenarnya adalah solusi yang bagus untuk satu masalah. Kenzi merenung sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri, tapi pertanyaannya adalah, apakah aku harus membunuhmu? Yumiko membuka matanya setelah mendengar ini, dia bingung dan menatapnya. Apakah kamu ingin melepaskanku? Dia mencibir, Yang Mulia harus tahu bahwa meskipun Yumiko dilepaskan, itu tidak akan menghilangkan keinginan Yumiko untuk membalas dendam. Yumiko akan tetap datang untuk membunuhmu, untuk saudara Yumiko, untuk divisi Yumiko, juga untuk Yumiko sendiri, akan mendapatkan kembali martabat yang hilang darimu. Kenzi memandangnya dan berkata dengan mengejek, Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Yang Mulia telah meminjam kekuatan spiritual dari ular 8 sasis tanpa izin, dan sekarang Anda tidak dapat melindungi diri sendiri. Yang Mulia sekarang harus memikirkan bagaimana cara melewati kesulitan berikutnya, agar tidak diserang oleh roh jahat dan menghilangkan vitalitas dan jiwanya. Untuk balas dendam, kurasa kau tidak akan bisa membalas dendam dalam hidup ini. Kenzi mengulurkan tangannya, meraba-raba Yumiko. Yumiko tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Tidak tahu malu? Lepaskan tanganmu, jangan sentuh tubuhku. Yumiko adalah putri kerajaan yang mulia, dan dewi pengorbanan yang mulia dan tanpa cacat. Dalam kehidupan ini, tubuhnya tidak dapat disentuh oleh pria. Pada saat ini, Kenzi seperti seorang penjahat, membelai tubuhnya dan bahkan dadanya yang membuatnya cemas, marah dan tidak tenang. Kenzi mengabaikannya dan terus meraba-raba tubuhnya, tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan apa yang dia cari, dia hanya bisa merobek kimono Yumiko dengan canggung, dan kemudian memasukkan tangannya ke pakaian dalam Yumiko dan melanjutkan mengeksplorasi. Kali ini, Yumiko menangis. Dia memperkirakan bahwa Kenzi menginginkan tubuhnya dan berteriak. Berhenti. Tolong hentikan. Jika Yang Mulia masih seorang pria terhormat, tolong lihat para dewa di langit dan jangan berpikiran jahat. Yumiko adalah dewi untuk pengorbanan, aku tidak bisa dinodai oleh Yang Mulia. Jika kamu berani mengotori tubuhku, bahkan jika Yumiko mati, aku akan berubah menjadi hantu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Kenzi sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun, mengabaikannya dan melanjutkan. Setelah meraba-raba pakaiannya, dia akhirnya menemukan liontin giok dan mengeluarkannya dari pakaian dalamnya. Jangan menangis, jangan berpikir kamu begitu cantik, sehingga aku ingin memperkosamu. Sebenarnya, aku tidak memandang rendah seperti seorang putri sepertimu. Kenzi mengabaikannya, lalu mengambil liontin giok dan mengamatinya. Tangisan Yumiko berhenti tiba-tiba, mengetahui bahwa dia tidak mengingini tubuhnya sendiri, tetapi untuk mencari liontin gioknya, dan dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya diam-diam, seolah-olah dia merasa sangat malu.
Jika Kenzi benar-benar menajiskan tubuhnya, dia pasti akan bunuh diri dalam kesedihan dan kemarahan, tetapi Kenzi tidak melakukannya, itu juga membuatnya semakin dipermalukan. Tidak hanya merobek kimononya, tetapi juga menyentuh kulitnya yang murni dan bersih, tidak hanya mencari liontin giok pribadinya, tetapi juga menggunakan bahasa kejam untuk mempermalukannya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Kenzi sama sekali tidak peduli dengan suasana hatinya. Setelah melihat liontin batu giok, dia menggoyangkannya di depannya dan berkata, "Aku akan mengambil benda ini. Ini mungkin berguna. Kamu tidak bisa memahaminya, jadi aku tidak perlu berbicara terlalu banyak. Singkatnya, kamu tadi mengiris lenganku, jadi ini untuk memberiku sedikit kompensasi." Saat berbicara, Kenzi diam-diam menuangkan kekuatan spiritual, dan pada saat yang sama melafalkan formula, dan melepaskan efeknya dari liontin giok. Awalnya liontin giok yang berwarna merah cerah, berubah kembali ke keadaan hijau normal. Pada saat yang sama, cahaya merah gelap di pupil Yumiko berangsur-angsur meredup dan menghilang, tampaknya menghilangkan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Yumiko diam-diam terkejut. Dia tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk melepaskan keterampilan psikisnya. Pada saat ini, di kaki gunung, ada teriakan cemas dari Kori Hanako. Kenzi melirik kaki gunung, lalu menoleh dan berkata, "Pembantumu ada di sini, aku harus pergi. Ambil liontin giokmu dan kuberi nasihat, cepatlah ke kuil atau sesuatu dan bersembunyilah." Serangan balik dari kekuatan spiritual ular itu sangat besar. Jika Anda benar-benar tidak bisa melarikan diri darinya, dapatkan patung kertas, taburkan darah Anda, lalu kenakan pakaian Anda dan jadilah boneka. Anda akan kehilangan sebagian besar kekuatan vitalitas, tetapi itu tidak akan mencuri jiwa Anda. Itu saja, selamat tinggal. Kenzi mengeluarkan angin jari, melepaskan titik akupunturnya, dan kemudian menghilang ke hutan lebat dengan beberapa lompatan vertikal. Nona Hanako memegang lentera dan memanggil dengan cemas ketika dia menemukan bukit ini. Yumiko dibebaskan dari titik akupuntur, tangan dan kakinya masih mati rasa, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah dan memanggilnya. Hanako mengikuti suara itu dan bergegas untuk menemukannya, dan dia terkejut ketika melihat Yang Mulia Yumiko terbaring di tanah dengan rambut panjangnya terurai, pakaiannya berantakan, dan kimononya terkoyak, memperlihatkan pakaian dalamnya yang pas dan dada dan leher seputih salju. "Nona, ada apa denganmu?" Dia sangat khawatir bahwa tubuh bangsawan dan seperti batu giok wanita itu telah dinodai oleh pria itu. Yumiko tidak menjawab pertanyaan apapun, hanya melihat dengan kesal ke arah di mana Kenzi menghilang, dan bersumpah diam-diam, "Kenzi, tunggu.